Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa dan sastra, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Senang sekali saya Nur Hairunisa dapat menemani sahabat bahasa dan sastra dalam siniar Balai Bahasa Provinsi DIY. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seputar bahasa dan sastra. Ruang diskusi yang santai tetapi tetap berisi. Sahabat bahasa dan sastra, kalau kita berbicara mengenai kuliah di jurusan bahasa atau jurusan sastra, seringkali kita masih mendapat komentar atau tanggapan yang seperti ini. Ngapain kuliah bahasa? Atau emang nanti kerjanya apa? Dan masih banyak lagi. Padahal, kalau kita bedah lebih dalam, bidang bahasa dan sastra itu cakupannya sangat luas loh. Bukan hanya mempelajari tentang tata bahasa, atau cara membuat syair atau puisi, tetapi juga mempelajari tentang budaya, pemikiran, dan memahami bagaimana cara manusia berekspresi dalam masyarakat. Untuk mendiskusikan hal tersebut, pada siniar kali ini telah hadir bersama saya dua mahasiswa dari latar belakang jurusan Bahasa dan Sastra yang sedang melaksanakan program magang di Balai Bahasa Provinsi DIY. Halo Kak Ashika dan Kak Alfi. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang bersama dalam siniar kali ini. Sebelum kita mulai diskusi, saya persilahkan kepada Kak Alfi dan Kak Ashika untuk menyapa sahabat bahasa dan sastra di luar sana dan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Asika Yunisi. Saya dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022. Saat ini sedang di semester 8 Universitas Gadjah Mada. Halo, saya Nurlaili Alfianti dari Program Studi Sastra Arab yang saat ini sedang menjalani semester 6 di Universitas 11 Maret. Ya, jadi Kak Alfi adalah mahasiswa sastra Arab UNS dan Kak Ashika adalah mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia UGM. Mungkin kita langsung saja ya Kak. Diskusi kita hari ini adalah kegiatan kuliah dan magangnya di bidang bahasa dan sastra. Sebagai pembuka, saya ingin Kak Alfi dan Kak Ashika menceritakan terlebih dahulu tentang dunia perkuliahannya. Seperti misalnya, apa saja mata kuliah, dan lain-lain. Silakan. Berbicara tentang pelajaran, apa saja yang kami lakukan di perkuliahan, tentu sudah sangat banyak ya. Mengingat saya saat ini sudah berada di semester 8, bisa dibilang juga akhir perkuliahan. Di UGM sendiri, terutama di program studi bahasa dan sastra Indonesia yang sedang saya jalani, terdapat 3 peminatan besar, yaitu ada sastra, linguistik, dan filologi. Yang masing-masing peminatan itu banyak sekali matkul-matkul pendamping yang membantu mahasiswanya untuk memilih mau kemana skripsinya. Mulai dari sastra, terdapat sastra anak, sastra komik, teori sastra, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan linguistik. Linguistik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada linguistik murni dan juga linguistik terapan. Linguistik murni sebagai contoh ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan untuk linguistik penerapan ada ekolinguistik, sosiolinguistik, dan juga psikolinguistik. Sedangkan di filologi ada salah satunya yaitu pengantar filologi dan juga Kalau saya sendiri, karena saya dari jurusan Sastra Arab, pastinya belajar mengenai bahasa Arab. Yang pertama mulai dari kata bahasanya, kemudian mulai dari penerjemahan, ada sastra, dan banyak lagi. Nah, karena sekarang saya semester 6 dan sebentar lagi akan masuk ke semester 7, kita mahasiswa sastra Arab itu akan dibagi menjadi 4 peminatan. Yang pertama ada linguistik, yang kedua sastra, yang ketiga penerjemahan, dan yang keempat ada kebudayaan Timur Tengah. Wow, menarik ya. Jadi ternyata sahabat bahasa dan sastra, hal-hal yang dipelajari di bidang bahasa dan sastra itu sangat luas sekali dan mendalam, dan sepertinya berkesinambungan dengan ilmu yang lain ya Kak. Kalau tadi ada budaya Timur Tengah, kalau Kak Ashika ada sosiolinguistik, ekolinguistik, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya saya jadi penasaran kenapa akhirnya Kak Ashika dan Kak Alfi ini memilih Balai Bahasa Provinsi DIY sebagai tempat untuk magang. Silakan, boleh. Baik, jadi alasan saya memilih Balai Bahasa di Jakarta untuk magang, yang pertama adalah
banyaknya program balai bahasa yang relevan dengan program studi saya. Jadi sebelum kami memutuskan untuk magang di balai bahasa, kami sempat mencari informasi mulai dari website, Instagram, dan kami menemukan ada banyak event dan kegiatan yang baru dan pastinya menarik serta menjadi pengalaman baru bagi kita semua. Kalau Kak Ashika? Kalau saya sendiri karena saya ingin memperdalam mengenai apa saja sih yang bisa dilakukan oleh jurusan saya gitu. Sebelumnya saya hanya mengetahui apabila biasanya jurusan bahasa dan sastra itu hanya mencangkup pada kegiatan penerbitan, kepenulisan, ataupun kesekretariatan. Sedangkan jika saya masuk balai bahasa sini, saya bisa mengetahui lebih luas lagi apa saja yang bisa saya kerjakan, apa saja yang bisa saya lakukan, terutama saat sudah memasuki dunia kerja. Oh iya. Ya, jadi sahabat bahasa dan sastra, kalau Kak Alfi ini alasannya adalah kalau nggak salah tadi karena ingin wawasannya lebih luas ya Kak. Jadi mencoba ke lingkungan yang tentang bahasa dan sastra. Nah, kalau Kak Ashika sama, tapi lebih ke mendalami hal-hal yang sudah dipelajari di kampus dan tadi kalau kata Kak Alfi itu udah merasa relevan ya. Jadi kalau Kak Ashika apakah juga udah merasakan hal-hal yang udah dipelajari di kampus ini sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat magang? Iya, sangat Boleh cerita? sangat sesuai karena ternyata apa yang telah saya pelajari di kelas teorinya ya terutama itu ternyata sangat berguna di dunia kerja. Apalagi di balai bahasa ini saya bisa menerapkan secara langsung apa yang sudah saya pelajari secara praktik. Gunanya untuk masyarakat apa, untuk banyak orang apa, bahkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti itu. Mungkin Kalvi bisa mau menceritakan lebih detail lagi apa kegiatan apa yang merasa relevan itu. Misalnya udah ditugasin apa? Kami dari mahasiswa sastra Arab, tugas utama kami itu adalah menerjemahkan buku anak dari bahasa Jawa ke bahasa Arab. Nah, dalam proses penerjemahan banyak teori yang harus kita bisa. Yang pertama mulai dari teori-teori linguistik yang dasar, kemudian dari teori terjemahan. Nah, selain itu di perkuliahan kami juga belajar sastra, ada mata kuliah sastra anak yang mempelajari mengenai karakteristik literatur untuk anak, sehingga dalam penerjemahan kita bisa memilih diksi yang sesuai untuk anak sehingga dapat diterima dengan mudah. Kalau Ashika, apakah juga ada satu kegiatan saja yang itu kelihatan relevannya dari hal-hal yang sudah dipelajari di kelas? Kebetulan saat ini di tempat magang ini saya memilih peminatan kamusan dan itu sesuai atau sangat mirip sekali dengan mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 6 lalu yaitu leksikologi. Bedanya kalau yang saya pelajari di kelas, saya mempelajari tentang pembuatan kamus dari awal pengumpulan data hingga bagaimana kamus itu dapat jadi dan dapat digunakan. Sedangkan di sini mungkin lebih ringkas ya karena masa magang saya itu hanya 1,5 bulan. Jadi penugasan yang diberikan hanya sebatas mengumpulkan 35 baku bahasa Jawa yang dimasukkan ke dalam KBJ. Berarti sahabat bahasa dan sastra, Kak Ashika dan Kak Alfi ini sudah berkesempatan untuk mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di kelas. Seperti misalnya menerjemahkan karya sastra dari bahasa daerah ke bahasa Arab untuk yang bisa dibaca oleh anak-anak. Kalau Kak Ashika juga sudah memasukkan lema ke dalam kamus. Selanjutnya untuk peminatan tadi itu apakah itu dipilih sendiri atau sudah ditugaskan dari Balai Bahasa? Kami dari sastra Arab ada peminatan yang memang perlu dipilih sendiri karena sesuai dengan keahlian kita. Karena kami dari sastra Arab, kami memilih penerjemahan. Nah, selain itu, di mana penerjemahan itu kami menerjemahkan satu buku per orang. Dan setelah selesai menerjemahkan, kami menyetorkan kepada tim penerjemah untuk dikoreksi dan sembari menunggu hasil koreksi, kami membuat konten cerita anak berbahasa
berbahasa Jawa untuk diupload di Instagram. Berarti berdasarkan peminatannya ya Kak? Kalau Kak Ashika? Sepertinya sama, yaitu berdasarkan apa yang diinginkan. Tidak ada penentuan dari pihak tutor magang, semuanya diserahkan kepada anak magangnya. Jadi pemilihan saya untuk mengambil perkamusan juga karena keinginan saya sendiri untuk memperdalam bagaimana sih cara membuat kamus. Terutama ternyata di Balai Bahasa sendiri memiliki sebuah produk kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia Jawa yang begitu cukup lengkap dan sangat bagus. Iya, jadi sahabat bahasa dan sastra dari Balai Bahasa itu sudah menciptakan, menyusun sebuah kamus bahasa daerah, yaitu Kamus Bahasa Jawa Indonesia atau KBJI. Nah, berarti kalau tadi itu berdasarkan peminatan ya kegiatannya. Iya. Selain penerjemahan dan perkamusan, apakah ada kegiatan lain yang mungkin dikerjakan atau pilihan-pilihan lain? Dari saya, seperti yang tadi saya katakan, membuat konten cerita anak berbahasa Jawa untuk menunggu hasil koreksi itu. Kemudian terkadang kami bisa ikut membuat konten hiburan dan edukasi untuk diupload di Instagram, Twitter, atau TikTok Balai Bahasa. Berarti selain menerjemahkan, Kak Alfi ini juga berkontribusi dalam pembuatan konten di media sosialnya Balai Bahasa. Kalau Kak Ashika? Selain mengerjakan penugasan kamus, saya juga melakukan konten rutin, yaitu konten yang telah diunggah di Instagram, TikTok, dan Twitter, yang setiap harinya terdapat materi-materi tertentu, baik itu tentang arti kata, tentang kata baku, ataupun tentang menemukan sebuah kata dalam kotak-kotak berisikan seperti itu. Selain itu juga kami juga mendapatkan penugasan untuk secara bergantian, setiap harinya berjaga di ULT dan menerima tamu. Sejujurnya itu sebuah pengalaman yang baru ya. Kalau selain penugasan dan pembagian tugas tadi ada berjaga, apakah ada hal yang lain didapatkan dari magang ini, seperti misalnya workshop atau pelatihan atau pembekalan dan lain? Di tempat magang ini terdapat setidaknya beberapa pembekalan terkait materi, seperti pembekalan awal masuk magang tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Balai Bahasa Yogyakarta, tentang cara kerjanya bagaimana, tugasnya apa saja. Setelah itu di masing-masing peminatan kami juga mendapatkan pembekalan masing-masing, mulai dari pembekalan penerjemahan, pembekalan BIPA, pembekalan bagaimana cara membuat konten yang baik, dan juga pembekalan cara membuat kampus. Baik, ternyata di Balai Bahasa ini mahasiswa magang selain mendapatkan penugasan juga mendapatkan pembekalan atau belajar dulu caranya untuk mengaplikasikan ilmu tersebut ya. Betul. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini sedikit lebih personal. Saya ingin Kak Ashika dan Kak Alfi menceritakan kepada sahabat bahasa dan sastra, apakah ada tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan magang di Balai Bahasa Provinsi DIY? Silakan. Dari saya, karena kami melakukan magang ini di waktu libur kuliah, jadi mungkin kami bisa fokus untuk penugasan magang saja. Tapi terkadang ada juga tugas dari luar kuliah yang mengharuskan kita untuk bisa manajemen waktu. Jadi mungkin ketika magang kita fokus di penugasan magang, dan di luar magang kita bisa menyelesaikan tugas dari luar kuliah tersebut. Kalau Kak Ashika, apakah ada tantangan dirasakan? Tantangan yang dirasakan sebenarnya lebih banyak ke diri saya sendiri ya. Biasanya udah cukup lama. Kalau saya ke kampus itu berangkatnya siang, pakai baju yang menurut saya paling nyaman. Sedangkan di sini ada jam masuknya dan itu terjadwal, yaitu jam 7:30 pagi. Sehingga mau tidak mau saya juga harus bangun lebih pagi untuk bersiap-siap dan berangkat ke tempat magang. Selain itu juga mungkin pakaian yang biasanya saya bebas untuk mengenakan apa yang saya mau, di sini saya tidak bisa seperti itu lagi, yaitu harus menaati peraturan untuk mengenakan pakaian kemeja dan juga bersepatu. Sebenarnya itu cukup membuat saya menjadi lebih disiplin
dan memanajemen diri agar menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, jadi berarti tantangannya sama ya mungkin ya, adalah manajemen waktu dan membiasakan diri untuk mengikuti aturan di lingkungan kerja. Oke. Nah, kalau meminjam istilahnya Pak Ratun, bukan tantangan, tapi itu adalah dinamika ketika kita melaksanakan magang. Selanjutnya, di balik tantangan itu pastinya ada dong keseruan atau kesenangan tersendiri yang Kak Ashika dan Kak Alfi rasakan, atau hal-hal yang membuat Kak Ashika dan Kak Alfi ini merasa, wah ternyata aku nggak salah pilih nih di jurusan Bahasa dan Sastra, atau yang bikin kita merasa sepertinya kalau saya tidak magang di sini dan tidak belajar Bahasa dan Sastra, saya tidak bisa merasakan hal ini di bidang lainnya gitu. Pemikiran kayak gitu saya rasakan ketika pertama kali mendapatkan pembekalan dari Bu Nur atau kantor magang kami saat menjelaskan bagaimana sih cara Balai Bahasa Yogyakarta itu bekerja. Saya merasa, oh ternyata ilmu saya di kelas itu, ilmu yang telah saya pelajari selama ini di kampus, itu sangat luas cangkupannya, sangat banyak sekali yang bisa saya masuki, apalagi di dunia kerja. Dari saya sendiri, karena penugasan utama saya adalah penerjemahan dari buku cerita di Balai Bahasa yang awalnya berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia, kami dapat membuat hal baru di mana dengan adanya terjemahan bahasa Arab juga. Dan itu yang membuat saya berpikir kalau jadi ini manfaatnya kita bisa berbahasa Arab gitu. Nah, berarti kalau Kak Alfi ini kesenangannya adalah bisa membuat hal-hal yang baru ya Kak. Nah, kalau Kak Ashika bisa memperdalam hal-hal yang udah dipelajari di kuliah dan bisa mengaplikasikannya secara langsung gitu. Baik, sebelum ke pertanyaan terakhir, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya pandangan Kak Alfi dan Kak Ashika terkait karir jurusan Bahasa dan Sastra. Apakah masih relevan dengan perkembangan teknologi saat ini atau in this economy kalau kata Gen Z? Gimana? Mungkin awalnya saya pesimis ya, apalagi orang-orang di sekitar tuh selalu mempertanyakan ambil bahasa mau kemana sih? Tapi nyatanya setelah saya magang di sini, saya menemukan banyak hal baru. Saya memahami arti bahwa bahasa itu tidak pernah mati. Jadi sebagaimana peradaban terus berkembang, bahasa juga akan terus berkembang. Jadi pembelajaran mengenai bahasa tidak akan pernah selesai dan akan terus berlanjut sebagaimana peradaban yang akan terus berlanjut. Gitu. Kalau dari pandangan saya pastinya cukup relevan karena dari sastra sendiri ada sastra klasik dan sastra modern, di mana sastra modern itu pasti akan semakin berkembang lagi seiring berkembangnya. Jadi menurut pandangan Kak Ashika dan Kak Alfi ini nggak apa-apa ya, karena bahasa dan sastra itu juga ikut berkembang, jadi pasti bisa mengiringi perkembangan teknologi di era sekarang. Bahkan perkembangan teknologi itu justru diiringi oleh perkembangan bahasa dan sastra. Baik, terima kasih Kak Ashika dan Kak Alfi. Sebelum terakhir nih, saya ingin Kak Ashika dan Kak Alfi memberikan pesan singkat untuk sahabat bahasa dan sastra di luar sana yang masih bimbang atau ragu akan arah masa depannya. Buat teman-teman di luar sana, percaya dengan kemampuan diri sendiri, jangan ragu, fokus dengan apa yang saat ini dilakukan, kembangkan yang bisa dikembangkan. Semangat, jangan menyerah. Oke. Buat sahabat bahasa dan sastra di luar sana, jangan kalian berkecil hati karena ucapan orang-orang itu. Buktikan bahwa apa yang telah kalian pilih itu adalah yang terbaik. Baik, terima kasih Kak Ashika dan Kak Alfi. Sahabat bahasa dan sastra, untuk apapun yang sudah dipilih, mari kita lanjutkan dan lakukan dengan penuh semangat dan maksimal. Terima kasih Kak Ashika dan Kak Alfi. Untuk sahabat bahasa dan sastra, jangan lupa tonton YouTube Balai Bahasa Provinsi DIY dan saksikan beberapa siniar yang menarik lainnya. Dan mari kita sama-sama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sampai jumpa sahabat bahasa dan sastra.